Hai, jumpa lagi bersama saya. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai obat-obat anestesi. Stay tune. Apa itu anestesi? Anestesi merupakan obat yang digunakan untuk menimbulkan anestesia. Anestesia merupakan kondisi kehilangan sensasi nyeri atau kesadaran. Anestesi dibagi menjadi dua. Yang pertama, yaitu anestesi lokal, di mana jenis anestesi ini menghilangkan sensasi nyeri secara reversibel pada area tubuh tertentu tanpa mempengaruhi kesadaran. Sedangkan anestesi umum menghilangkan kesadaran secara reversibel. Anestesi lokal menghasilkan anestesia dengan memblok eksitasi atau konduksi di saraf perifer. Anestesi lokal terdiri atas dua berdasarkan rumus struktur. Yang pertama, anestesi lokal yang memiliki gugus aminoamida. Contohnya, lidokain, mifeprakain, prilokain, bufivakain, dan lain-lain. Yang kedua, yang memiliki gugus aminoester, contohnya kokain, prokain, tetrakain, dan benzokain. Bagaimana mekanisme kerja dari anestesi lokal? Anestesi lokal menghasilkan anestesia dengan memblok eksitasi atau konduksi di saraf perifer. Bentuk non-ion dari anestesi lokal akan menembus membran akson dan secara reversibel memblok kanal Na sehingga ion natrium tidak masuk ke dalam sel. Hal tersebut menyebabkan terjadinya penurunan depolarisasi sel saraf. Aktivitas fisiologi dari anestesi lokal sangat tergantung pada yang pertama yaitu kelarutan dalam lipid. 90% sel saraf tersusun atas komponen lipid. Peningkatan kelarutan dalam lipid dari anestesi lokal menghasilkan penetrasi ke dalam sel saraf untuk memblok kanal natrium. Yang kedua, yaitu kemampuan berdifusi ke dalam jaringan akan mempengaruhi onset suatu anestesi. Bentuk non-ion akan lebih cepat berdifusi ke dalam membran untuk mencapai targetnya yaitu memblok kanal Na. Semakin cepat difusi dari anestesi lokal akan menyebabkan onset semakin cepat. Yang ketiga yaitu afinitasnya berikatan dengan protein membran. Kanal natrium merupakan suatu protein yang berada pada membran sel. Semakin kuat ikatan obat dengan protein kanal ion, maka durasi semakin lama. Yang keempat, yaitu terkait pH obat. pH obat atau pH anestesi lokal umumnya berkisar antara 7,6 sampai 8,9. Semakin dekat pH kesetimbangan untuk anestesi yang diberikan mendekati pH fisiologi, maka semakin cepat onset kerjanya. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu kemampuan anestesi lokal untuk menyebabkan vasodilatasi. Semua anestesi lokal kecuali kokain adalah vasodilator. Vasodilatasi terjadi melalui relaksasi langsung dari serabut otot poros arteriol perifer. Aktivitas vasodilator yang lebih besar dari anestesi lokal menyebabkan absorpsi lebih cepat. Dengan demikian, durasi kerja lebih pendek. Untuk mengatasi vasodilatasi ini, maka diberikan atau ditambahkan obat yang memiliki efek vasokonstriksi. Dalam hal ini, epinefrin sering digunakan. Toksisitas anestesi lokal sangat tergantung pada kadar dalam plasma darah. Konsentrasi tersebut sangat dipengaruhi oleh proses absorpsi, distribusi, dan metabolisme obat. Toksisitas juga tergantung pada dosis yang diberikan, serta injeksi obat pada daerah dengan vaskularisasi tinggi, sehingga memungkinkan obat cepat mencapai sirkulasi. Toksisitas anestesi lokal pada overdosis menyebabkan neurotoxicity.
Di otak, anestesi lokal memblok depolarisasi sistem saraf, sehingga dapat menyebabkan tremor, kejang, hipoksia, asidosis, dan henti napas. Selain itu, anestesi lokal juga dapat menyebabkan terjadinya myotoxicity. Di jantung, anestesi lokal menurunkan depolarisasi jantung sehingga menimbulkan efek inotropik negatif, sehingga terjadi penurunan kontraksi otot jantung atau bradikardia, terjadi fibrilasi ventrikel, dan menyebabkan hipotensi. Reaksi alergi juga dapat terjadi, biasanya pada penggunaan anestesi lokal yang memiliki struktur amina ester. Gugus amina ester para aminobenzoat akan dimetabolisme oleh pseudocholinesterase menghasilkan PABA yang sangat antigenik dan dapat memicu reaksi sistem imun, menyebabkan hipersensitivitas tipe 1 atau reaksi alergi yang dapat berakibat fatal, yaitu terjadi shock anafilaksis. Untuk mengontrol kejang yang ditimbulkan pada penggunaan anestesi lokal, dapat digunakan diazepam secara intravena. Untuk mengontrol tremor, dapat digunakan suksinilkolin, serta untuk penanganan bradikardia, digunakan atropin dan epinefrin. Jenis-jenis anestesi lokal dapat dibagi berdasarkan teknik pemberian. Yang pertama yaitu topical anestesi, digunakan pada area permukaan, misalnya pada kulit, mukosa, lapisan konjungtiva, dan kornea mata. Yang kedua, anestesi infiltrasi, merupakan pemberian anestesi lokal secara intradermal, subkutan, atau submukosa. Selanjutnya, iontoporesis. Metode ini tanpa menggunakan jarum, di mana dibutuhkan arus listrik kecil untuk menarik anestesi lokal bermuatan ionik ke dalam kulit dan jaringan subkutan. Yang keempat yaitu nerve block dan field block anesthesia. Teknik ini dilakukan dengan cara memblok saraf di sekitar bidang pembedahan. Anestesi ini tidak menyebabkan pembengkakan pada area bidang pembedahan. Kemudian, anestesi spinal dan epidural. Anestesi lokal disuntikkan ke dalam sumsum tulang belakang, sehingga terjadi blok rangsangan nyeri dari beberapa area tubuh, seperti perut, pinggul, atau kaki. Teknik ini biasa digunakan pada proses sesar atau operasi persalinan. Berikut ini merupakan perbedaan anestesi umum dan anestesi lokal. Anestesi lokal tidak menghilangkan kesadaran, obat hanya bekerja pada area tertentu di organ tubuh dengan memblok kanal Na pada sel saraf sehingga menurunkan influx Na ke dalam membran sel. Hal tersebut menghambat terjadinya potensial aksi, sehingga penjalaran rangsangan nyeri tidak terjadi. Untuk anestesi umum, obat masuk ke dalam sirkulasi sistemik, menyebabkan hilangnya kesadaran. Anestesi umum memiliki target aksi di sistem saraf pusat dengan menurunkan pelepasan neurotransmitter eksitasi dan meningkatkan hiperpolarisasi postsinaps dengan peningkatan influx ion klorida dan efflux ion potasium. Anestesi umum berikatan dengan reseptor GABA A sehingga terjadi influx ion klorida ke dalam sel. Hal ini menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi sel saraf atau terjadi proses inhibisi transmisi sel saraf. Selain itu, anestesi umum memblok reseptor glutamat, dalam hal ini reseptor NMDA, sehingga memblok proses eksitasi sel saraf. Tahap anestesia pada penggunaan anestesi umum dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu analgesia, tahap di mana mulai hilangnya kesadaran. Kemudian tahap kedua yaitu eksitasi, kehilangan kesadaran akibat depresi korteks cerebri, pernafasan dan denyut jantung tidak teratur,
tahap ini harus segera dilewati. Kemudian tahap ketiga, yaitu tahap pembedahan. Pada tahap ketiga ini, denyut jantung dan pernafasan mulai teratur. Proses pembedahan dimulai. Yang keempat, yaitu paralisis medula. Tahap yang harus dihindari, di mana terjadi kolaps sistem sirkulasi dan dapat menyebabkan henti nafas. Pada tahap 4 ini, dapat terjadi kematian. Anestesi umum dibedakan menjadi 2 berdasarkan teknik pemberian. Yang pertama, secara inhalasi dan intravena. Inhalasi dapat berupa gas dan volatil liquid, sedangkan intravena dibagi berdasarkan aksi obat. Aksi obat yang cepat, contohnya golongan barbiturat, yaitu tiopental. Selanjutnya, propofol, etomidat. Aksi obat yang lambat, contohnya golongan benzodiazepin, analgesik opioid fentanyl, dan ketamin. Selanjutnya kita akan menjelaskan mekanisme kerja dari anestesi umum berdasarkan target aksinya. Yang pertama, yaitu target aksi anestesi umum pada reseptor GABA A. GABA merupakan neurotransmitter inhibisi. Ikatan GABA pada reseptor GABA A di pos sinaps menyebabkan influx ion klorida ke dalam sel, sehingga terjadi hiperpolarisasi sel saraf. Hiperpolarisasi ini menyebabkan penurunan potensial aksi. Contoh anestesi umum yang mengaktifasi reseptor GABA, yaitu golongan barbiturat yang memiliki aksi cepat. Selanjutnya etomidat, propofol, enfluran, isofluran yang merupakan volatil liquid. Efek samping etomidat yaitu menyebabkan toksisitas ginjal, propofol dan barbiturat menyebabkan terjadinya depresi pernafasan dan penurunan denyut jantung serta hipotensi. Kemudian site of action dari anestesi umum yaitu pada reseptor NMDA. NMDA merupakan reseptor glutaminergik yang bersifat eksitasi. Anestesi umum, contohnya ketamin, nitrous oxide, dan siklopropan, memblok reseptor NMDA sehingga menurunkan influx ion Ca ke dalam sel. Hal tersebut akan menghambat proses eksitasi sel saraf. Efek samping pada penggunaan ketamin yaitu menyebabkan takikardia, sedangkan efek samping nitrous oxide dan siklopropan yaitu menyebabkan mual muntah serta pusing. Target selanjutnya yaitu 2-port domain potassium channel atau pada kanal potasium. Anestesi umum dalam bentuk volatil menyebabkan pembukaan kanal potasium sehingga pengeluaran K meningkat dari sel dan menyebabkan terjadinya hiperpolarisasi dikaitkan dengan penurunan eksitasi sel saraf. Contoh anestesi umum yang memiliki target aksi pada domain potassium channel yaitu halotan, enfluran, isofluran, sevofluran, dan desfluran. Efek samping pada penggunaan halotan yaitu menyebabkan hepatotoxicity, sedangkan sevofluran dapat menyebabkan penurunan kontraksi dan denyut jantung, serta menyebabkan terjadinya toksisitas pada ginjal. Contoh lain anestesi umum yaitu dexmedetomidin. Dexmedetomidin mengaktifasi reseptor alfa-2 di bagian presinaps yang menyebabkan terjadinya pelepasan neurotransmitter. Alfa-2 terekspresi banyak di bagian sistem saraf pusat. Di bagian spinal cord dan substansi P, aktivasi alfa-2 menghasilkan efek analgesia, sedangkan di otak, khususnya di bagian locus coeruleus, aktivasi alfa-2 oleh dexmedetomidin akan menghasilkan efek sedasi.
Salah satu neurotransmitter yang mengalami penurunan pelepasan akibat aktivasi alfa-2 yaitu norepinefrin. Hal ini dikaitkan dengan efek samping dari penggunaan obat ini, yaitu menyebabkan terjadinya penurunan denyut jantung dan juga berhubungan dengan penurunan kardiak output. Terima kasih sudah belajar farmakologi bersama saya. Jika ada pertanyaan, silahkan tuliskan di bagian kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe. See you!